Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Banking and Financial Services yang bertajuk optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangun ekonomi Indonesia. Bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini telah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani PNM Bapak Sunar Basuki. Apa kabar Pak Sunar? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Sunar, tentu kita akan melihat ya evaluasi dan juga tren perkembangan penyaluran pembiayaan dan juga kualitas pembiayaan di bisnis begitu ya secara overall. Kita melihat sentimen di sepanjang tahun 2024 ini juga cukup beragam begitu ya. Kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi concern untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Tapi ketika kita melihat mungkin dari sisi usaha mikro, kemudian juga dari Mekar sendiri yang ditawarkan dari PNM begitu ya. Seperti apa mungkin evaluasinya di sepanjang tahun 2024 ini? Ya, sampai dengan Oktober 2024 memang pertumbuhan pembiayaan Mekar terutama ini positif, walaupun tidak sebesar mungkin 5 tahun belakangan, tapi itu masih menunjukkan kinerja positif ya. Dan kita prediksi juga sampai dengan akhir tahun akan menunjukkan kinerja yang positif. Oke, bagaimana dengan unit layanan dari modal mikro sendiri, Bapak? Karena kita punya program menaik kelaskan nasabah-nasabah kita yang sekarang ini dalam pendampingan kita, maka modal mikro yang ditanganin PNM ini akan berfokus pada bagaimana kita menaik kelaskan nasabah-nasabah kita. Oke, begitu. Langkah-langkah atau strategi yang sebetulnya dilakukan oleh PNM selama ini seperti apa? Begitu untuk menaikkan kelas tadi ya dari para pelaku usaha mikro, kemudian bisa mungkin ke kecil, kemudian menengah dan juga lain sebagainya, seperti apa? Ya, sebenarnya kita punya uniqueness ya yang namanya program pengembangan kapasitas usaha. Program inilah yang kemudian kita optimalkan dalam rangka untuk menaik kelaskan mereka. Banyak sekali jenis pelatihan yang kita terapkan, kita implementasikan ke nasabah-nasabah mereka, ke nasabah-nasabah PNM agar mereka bisa naik kelas. Jadi program pengembangan kapasitas usaha. Selain itu kita juga punya pendamping lapangan ya, yang sekarang ini kita terus berusaha meningkatkan kompetensi mereka agar bisa menjadi pendamping. Inilah menjadi salah satu sumber menurut saya untuk bisa mengembangkan kapasitas nasabah-nasabah PNM. Oke, baik. Tapi ketika kita melihat mungkin kondisi ya di sepanjang tahun 2024, kita ketahui juga ada masa-masa era suku bunga tinggi begitu ya berlangsung. Kemudian juga kita ketahui bahwa daya beli masyarakat juga sempat dikabarkan begitu tertekan begitu, dan ini hingga saat ini juga mungkin masih menjadi sebuah challenge tersendiri. Apakah ini sebetulnya terlihat juga begitu dari permintaan demand ataupun juga dari tingkat penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh PNM? Ya. Kalau kita explore lebih jauh, sebenarnya pelaku usaha yang mikro atau sangat mikro, kita sebut ultra mikro ini, itu tidak sensitif terhadap yang namanya suku bunga. Jadi karena pembiayaannya kecil, mereka lebih mengutamakan masalah pelayanan, kecepatan, kemudahan, bagaimana produk itu simple di mata mereka, dan juga ada tadi program pemberdayaan. Jadi suku bunga tinggi dalam hal ini di PNM itu boleh bilang tidak terlalu terpengaruh. Oke, baik. Nah, mungkin evaluasi juga untuk dari sisi penyaluran begitu hingga kuartal ketiga 2024 ini sendiri begitu pertumbuhannya seperti apa? Sampai dengan Oktober, sampai detik ini ya, kita sudah mendekati 60 triliun pembiayaan kita. Mungkin dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 57 triliun. Masih ada positif pertumbuhan gitu ya. Dan kita harapkan ini akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Ada beberapa concern begitu mungkin atau beberapa fokus begitu menjadi jadi fokus PNM mungkin secara sektoral ataupun juga secara regional begitu, secara lokasi yang memang dituju tertentu begitu oleh PNM seperti apa? Ya, memang tahun ini kita agak fokus ke daerah-daerah remote. Jadi tahun ini kita sudah mendirikan kantor layanan di misalnya Pulau Nias, Pulau Mentawai, Natuna, kemudian di daerah Tahuna di Sulawesi Utara yang dekat dengan Filipina, gitu ya, itu kita menjangkau daerah-daerah yang agak sulit dijangkau oleh layanan-layanan mungkin yang di kompetitor-kompetitor kita. Jadi itu agak menjadi fokus di tahun ini agar
bisa dirasakan kehadiran PNM di layanan di daerah-daerah yang mungkin terluar, tersulit dijangkau gitu ya. Daerah-daerah 3T begitu 3T, ya. benar. Baik. Nah, selain tadi ya, mungkin secara aspek-aspek upaya untuk tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, begitu di daerah 3T utamanya dan juga lain sebagainya, mungkin ada lagi begitu yang menjadi alasan atau latar belakang bagi PNM untuk menyasar daerah-daerah tersebut, mungkin secara demand atau secara dukungan atau kepada overall kinerja sendiri juga cukup berpengaruh begitu, seperti apa? Ya memang kalau di daerah-daerah 3T kita nggak bisa mentarget istilahnya keuntungan dalam jangka pendek. Kita melihat dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan bahwa itu akan menjadi sumber pertumbuhan PNM. Karena kita baru memulai gitu ya, dan bagusnya bagi PNM untuk daerah-daerah tersebut memang belum ada kompetitor yang masuk karena jauh gitu ya. Tapi PNM hadir di sana, jadi kita harapkan investasi itu akan bisa balik pada 3 atau 5 tahun mendatang. Secara tingkat compliance atau pemenuhan kewajiban juga sudah baik begitu harus? Ya, kita selalu memenuhi semua aspek peraturan-peraturan yang melekat melekat dari regulator, dari manapun gitu ya, yang PNM harus comply terhadap aturan-aturan. Oke.